Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pengetahuan. Channel yang berbagi pengetahuan dan sudut pandang seputar kehidupan yang akan menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama, tatap mata. Setiap kita melihat pria atau wanita yang menarik secara fisik, secara refleks kita akan melemparkan tatapan padanya. Oleh karena itu, tatapan ramah kepada siapapun akan selalu berarti bahwa kita bersimpati dan tertarik pada orang tersebut. Dan siapapun yang menyadari bahwa dirinya ditatap dengan penuh perhatian oleh seseorang, pasti akan memiliki perasaan positif terhadap orang tersebut. Bahkan, orang asing sekalipun akan segera menurunkan tingkat pertahanan atau keangkuhan mereka dan segera akan bereaksi positif terhadap tatapan kita. Yang kedua, senyuman. Senyuman memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang keras hatinya pun bisa luluh melihat senyuman. Senyuman kepada seseorang bukan hanya berarti kita menyukainya, melainkan juga menyiratkan bahwa kita peduli dan siap mendukungnya. Seseorang yang sedang gundah atau bersedih akan merasakan kedamaian dan kekuatan ketika melihat senyuman tulus yang diberikan seseorang kepadanya. Yang ketiga, jabat tangan dengan erat. Perlu hati yang terbuka sebelum memulai suatu hubungan. Anda tidak mungkin berjabat tangan dengan tangan yang terkepal. Kerahkan seluruh energi positif Anda untuk menyambut hubungan baru dengan orang lain melalui jabat tangan. Tidak ada seorang pun yang keberatan tangannya dijabat dengan erat dan penuh persahabatan. Cara kita menyambut orang lain itu akan membuat mereka merasa diperhatikan dan diperlakukan istimewa. Efeknya, mereka pun akan menghargai kita sebagai pribadi yang hangat dan menyenangkan. Di alam bawah sadar mereka akan terus tertanam anggapan bahwa kita orang yang penuh percaya diri, perhatian, dan mereka akan dengan mudah menaruh kepercayaan kepada kita. Nomor 4, menyapa. Dimanapun kita bertemu sahabat atau seseorang yang kita kenal, sapalah. Sejelek apapun perasaan orang pada saat itu, tidak akan ada yang marah mendengar sapaan kita. Justru sapaan akan mencairkan suasana hati yang sedang keruh. Sapaan adalah terapi yang membuat perasaan yang kelabu menjadi cerah, membuat hidup yang membosankan menjadi ceria. Yang kelima, tanyakan kabar. Menanyakan kabar menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan peduli dengan orang lain. Jika jabatan tangan yang erat akan membuat kesan hangat dan akrab, dan sapaan akan mencairkan suasana, maka menanyakan kabar akan membuat momen pertemuan menjadi semakin menyenangkan. Siapapun akan merasa dirinya penting ketika ada orang yang menanyakan kabarnya. Nomor 6, biarkan orang lain berbicara. Semua orang senang menceritakan pengalaman hidupnya. Pengalaman adalah harta yang dimiliki setiap orang dan sudah menjadi tabiat manusia senang menunjukkan hartanya. Karena itu, kebutuhan untuk didengarkan menjadi sesuatu hal yang vital karena menyangkut eksistensi seseorang. Pelajaran paling mudah untuk memperoleh kesan yang kuat dari orang lain adalah dengan menunjukkan bahwa kita adalah pendengar yang baik. Semua orang menjadi pemeran utama dalam kisah hidup mereka masing-masing, dan setiap pertunjukan membutuhkan penonton. Jadilah penonton dan simak kisah mereka dengan saksama. Tindakan sepele yang kita lakukan itu berarti banyak bagi orang lain. Mereka akan sangat menyukai penonton setianya, dan mereka akan melakukan apapun agar tidak kehilangan penggemarnya. Yang ketujuh, jangan memotong pembicaraan. Tidak ada yang ingin disela saat berbicara. Menyela saat orang sedang berbicara sangat tidak sopan dan membuat jengkel. Karena itu, saat mendengarkan orang lain bicara, jangan pernah menyela. Jika ingin memberi komentar, lakukan di antara jeda ceritanya atau pada saat ia selesai berbicara. Jika kita merasa jengkel ada yang menyela saat kita berbicara, jangan lakukan itu pada orang lain. Tapi jangan juga bersikap terlalu pasif sehingga terlalu cuek. Berikan komentar singkat atau respon seperlunya. Ibarat gamelan, respon singkat yang tepat adalah gong yang menyempurnakan irama. Yang ke-8, dengarkan dengan penuh perhatian. Hal paling menyenangkan yang dimiliki seseorang adalah ketika mereka memiliki sahabat yang selalu bisa mendengarkan. Dan kita memiliki jumlah telinga yang lebih banyak daripada mulut. Itulah mengapa kita harus mendengarkan lebih banyak daripada bicara. Tapi mendengarkan juga tidak sekedar mendengarkan. Bahasa tubuh dan mimik muka kita akan menunjukkan apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar mendengar. Akibatnya, orang lain pun hanya akan sambil lalu mendengarkan ketika giliran kita berbicara. Sebaliknya,
Semua orang akan menghargai seseorang yang menunjukkan perhatian mendengarkan yang sungguh-sungguh, dan mereka bersedia memberikan lebih kepada kita sebagai bayaran atas perhatian kita ketika mendengarkannya. Yang kesembilan, mencoba menyimpulkan apa yang disampaikan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh berarti bukan sekedar mendengar apa yang dikatakan orang lain, namun lebih dari itu, yaitu mendengarkan apa yang tidak dikatakan orang lain. Itu artinya lebih kepada pemahaman. Dibutuhkan kepekaan dan ketulusan hati untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu, mendengar di sini bukan mendengar dengan telinga, tapi dengan hati. Kita bisa menangkap maksud tersembunyi yang tidak dikatakan orang lain dengan mengamati ekspresinya, bahasa tubuhnya, getaran dalam nada bicaranya, tatapan matanya, dan sebagainya. Hanya dengan hati yang tulus kita bisa memahaminya. Lebih baik mendengarkan untuk memahami daripada sekadar mendengarkan hanya untuk menjawab. Karena jawaban tidak ada artinya jika kita tidak memahami maksud yang sebenarnya. Sebaliknya, pemahaman akan sangat berharga, meski kita tidak mengungkapkannya dalam kata-kata. Jika kita mampu memahami orang lain meski dia tidak pernah mengatakan maksudnya, maka dia pun dengan mudah akan mengerti bahwa kita memahaminya, meski tak satupun kata yang keluar dari mulut kita. Dan kadang, bahasa paling indah di dunia memang tidak bisa diucapkan. Jadi itulah akhir dari video kali ini. Jika teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jika merasa mempelajari sesuatu yang baru dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, semangat dan terima kasih.